Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam acara renungan harian di saat malam hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di saat malam hari ini Tuhan, kami kembali ada lagi dalam acara renungan harian di saat malam hari ini. Untuk itu Tuhan, sebelum hamba akan membaca akan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba, supaya firman Tuhan yang sebentar hamba sampaikan senantiasa menjadi berkat rohani bagi kami sekalian yang boleh dapat mendengarnya. Untuk itu Tuhan, biarlah seluruh kegiatan ini dan perenungan di saat malam hari ini hamba bawakan dan hamba serahkan hanya untuk Tuhan di saat malam hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba boleh berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Dengan perikop pembacaan firman Tuhan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Para penonton setia channel multimedia GKI Ephatha, dalam program renungan harian GKI Ephatha Malanu di saat ini, tema perenungan kita adalah carilah Tuhan dengan segenap hati. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada Mazmur 119 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Dan nas pembimbing kita adalah berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terdapat dalam pembacaan kita tadi Mazmur 119 pada ayat yang kedua. Para penonton setia program renungan harian yang diberkati Tuhan, sebagian besar orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal duniawi, seperti contohnya uang, mobil, rumah yang megah, kedudukan, dan popularitas, dan sebagainya. Benarkah pemazmur menyatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah memegang peringatan Tuhan yang tinggal di dalam firman-Nya dan mencari Dia dengan segenap hati? Mengapa banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, sekalipun ia merasa sudah berdoa? Ada tertulis, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri.
tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu kita bisa baca dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Hal mendasar yang harus diperhatikan saat kita mencari Tuhan adalah sikap hati kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Selama kita mencari Tuhan tidak dengan segenap hati, atau dengan setengah-setengah, atau tidak bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Karena itu, pemazmur berdoa, lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Cara agar mata kita tidak melihat hal-hal yang hampa dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan adalah mencari Dia dengan segenap hati. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur 119 ayat 145. Bukan hanya dalam mengerjakan perkara-perkara rohani saja dibutuhkan sikap yang segenap hati dalam melakukan pekerjaan konvensional pun kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Kita harus melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, terlebih dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita datang kepadanya dengan main-main, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang setia di saat malam hari ini, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Untuk itu firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita untuk selalu bertekun dalam beribadah, agar kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan perenungan yang singkat di saat malam hari ini, dan senantiasa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan perenungan di saat malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami di saat malam hari ini, sehingga kami boleh ada dalam kegiatan renungan harian di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh hamba sampaikan di saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini senantiasa mau menjadi suatu berkat kehidupan bagi kami di saat malam hari ini. Biarlah kami mau menjalani akan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kami. Kami mau hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah setiap pendengar setia renungan harian ya Tuhan, yang boleh tetap setia mendengar firman-firman Tuhan yang boleh
kami sampaikan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan senantiasa menjadi berkat kehidupan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap tim multimedia GKI Efata Malano yang boleh melaksanakan program renungan harian ini ya Tuhan. Berkati seluruh tim, terutama Bapak Tepen Sasabone Tuhan, bersama dengan tim yang ada. Tuhan memberkati seluruh setiap kehidupan mereka, supaya apa yang boleh mereka rancangkan senantiasa menjadi berkat yang paling teristimewa di dalam kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di saat malam hari ini. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semua yang boleh mendengar renungan harian di malam hari ini. Biarlah renungan harian di malam hari ini menjadi renungan yang teristimewa bagi kita semua yang boleh mendengar di saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.